Lereng yang tak membiarkan kembali, bagian 4, yang tertinggal. Beberapa minggu kemudian, laporan resmi menyatakan, satu korban selamat, tidak ada penjelasan logis. Namun di arsip audio evakuasi, ada satu rekaman yang tidak pernah dipublikasikan. Rekaman radio terakhir dari Gunung Black Ridge. Di dalamnya, terdengar suara langkah kaki, troli yang didorong perlahan, dan sebuah suara perempuan yang tetap menjalankan tugasnya, meski pesawatnya telah lama jatuh. Teh, atau kopi, sejak dinyatakan sebagai satu-satunya penumpang yang selamat, nama Jonah tidak pernah benar-benar lepas dari layar. Awalnya hanya satu stasiun televisi, lalu 2, 3, sampai akhirnya hampir semua kanal berita, podcast kriminal, dan program investigasi malam mengundangnya. Mereka menyebutnya narasumber kunci. Ia menyebut dirinya orang yang masih bernapas. Di setiap studio, pertanyaannya hampir selalu sama. Tentang gunung itu, tentang kabut yang turun terlalu cepat, tentang suara-suara di dalam gelap. Namun ada satu pola aneh yang baru disadari setelah wawancara keempat. Selalu ada kru yang kesurupan. Bukan di depan kamera, bukan saat siaran langsung, tapi selalu setelah jeda iklan. Di podcast pertama, seorang operator audio tiba-tiba melepas headsetnya, menunduk, lalu berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Tolong," katanya lirih. Napasnya berat. "Tolong carikan aku." Mereka mengira itu lelucon, stres kerja, kelelahan, siaran di kan. Namun sebelum kru itu pingsan, ia sempat menunjuk ke arah Jinah dan berbisik, "Kau melihatnya, kau tahu di mana sisanya." Podcast kedua lebih hati-hati. Mereka menyalakan kamera cadangan, menyebar kru spiritual, menyiapkan jeda darurat. Tetap terjadi. Seorang produser perempuan mendadak tertawa kecil saat pembawa acara menanyakan soal malam terakhir sebelum kecelakaan. Tawanya terdengar basah, kepalanya terangkat perlahan, matanya kosong. "Tanganku tertinggal di lereng timur, kakiku di dekat batu hitam. Tolong aku, tolong jemput aku." Kata wanita itu selalu muncul. Tak pernah nama, tak pernah wajah, hanya wanita itu. Setelah kejadian ketujuh, media tak lagi bisa menganggap ini kebetulan. Wartawan mulai menyusun data, mencocokkan rekaman, menghitung kesamaan kalimat, dan mereka menemukan sesuatu yang membuat ruangan redaksi sunyi. Semua kru yang kesurupan menyebut bagian tubuh yang berbeda. Semua menunjuk ke lokasi yang berbeda di gunung yang sama. Dan semua tidak pernah menyebut kepala. Jonah mulai menolak wawancara. Namun mimpi-mimpinya tak bisa menolak kedatangan suara itu. Setiap malam, ia melihat seorang perempuan berdiri membelakanginya. Tubuhnya tidak lengkap. Bayangannya terputus-putus. Wanita itu selalu berkata pelan, "Mereka mau mendengarku sekarang. Tapi hanya kau yang bisa mengembalikanku."